Kehidupan masyarakat Indonesia. Kali ini kalau kita bicara tentang makanan, ya kan, di Indonesia banyak sekali bahan-bahan pokok yang dijadikan bahan makanan utama. Ada ketela, ada jagung, dan ada nasi atau beras. Saat ini saya ada di salah satu dusun di Desa Klanderan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Giri. Kita akan mengkuak lagi, kembali mencoba untuk melihat seperti apa produksi makanan pokok lain, yaitu nasi jagung. Ya, nasi jagung, dan ini tentunya masih dipersembahkan, didukung sepenuhnya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Seperti apa dan bagaimana produksinya, kita akan langsung saja menuju ke salah satu rumah Bapak yang satu ini, di mana beliau beserta istri dan keluarganya memproduksi yang namanya nasi jagung. Saya sudah ada di depan rumah beliau. Kita akan masuk dulu dan kita akan lihat seperti apa proses. Salah satu pengusaha nasi jagung. Nanti apakah memang nasi jagung ini sudah matang tinggal makan atau seperti apa? Yang pasti di sini ada produksi olahan hasil pertanian, hasil nasi jagung instan. Sebenarnya bukan hanya nasi jagung saja yang diproduksi. Kalau saya melihat di bawah sini ada nasi jagung instan, ada tiwul instan, dan sambal pecel. Tiwul ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di dusun atau yang ada di gunung-gunung. Nah, kita nanti akan, kalau ada yang matang, kita akan coba ya seperti apa rasanya. Saya langsung ke rumahnya salah satu penduduk di Desa Klanderan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Giri. Kita masuk dulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi, ya. Pak Rafiq? Oke, benar. Pak Rafiq yang punya usaha, apa namanya Pak ini? Nasi jagung instan. Nasi jagung instan, tapi dalam bentuk yang masih mentah. Kita kemas sudah setengah matang. Oh, setengah matang. Iya. Jadi kan kita proses langsung kita seduh air panas, sudah masak. Oh, jadi nggak perlu dimasak yang berapa lama, begitu lama nggak? Enggak. Kita cuma bahasanya gini lah. Kita seduh air panas lalu kita kukus. Oh, gitu aja. nah jadi ini salah satu produksi yang dihasilkan sama Pak Rafiq. Ini setengah matang ya Pak ya? Iya, setengah matang. Namanya adalah nasi jagung instan. Ini berapa berat? Berat 180. 180. Ini Ya. kalau dijadikan nasi bisa seberapa hasilnya? Kira-kira bisa 2-3 piring. 2-3 piring. Iya. Dewasa ya? Dewasa. Untuk makan dewasa. Pak, nanti saya boleh lihat-lihat nggak seperti apa proses produksi dari jagung yang besar-besar itu, sehingga akhirnya bisa menjadi lembut? Ya, bisa. Satu lagi sebelum saya ke belakang lihat-lihat, ini sebenarnya hanya murni jagung saja atau ada bumbunya? Murni jagung, Oh, kita murni pakai jagung jagung. pilihan. Karena bisa untuk warna kita nggak harus sesuai yang aslinya. Jadi nggak ada bahan campuran. Nggak ada Untuk sama membuat sekali. lebih gurih atau apa nggak ada campuran? Nggak ada, cuma kita menganalisa, kita membuat masakan itu menjadi enak gimana. Jadi kan kita mencari gimana untuk pasnya menghilangkan yang kotoran-kotoran seperti. Tapi rasanya masih rasa jagung ya? Masih malah lebih enak. Lebih pulen. enak. Makanya kita desain di sini ada lebih praktis, lebih pulen. Kita ikut kita di situ lah. Nah, nanti saya akan minta Pak Rafiq masak, kita akan rasain gimana rasanya gitu ya. Dan sebelum itu saya minta antar Pak Rafiq dulu ke belakang, kita melihat seperti apa proses produksinya Pak ya. Siap. Sampai akhirnya di packaging seperti ini. Benar. Oke, kita akan ke belakang dulu melihat seperti apa proses produksinya. Produksi mulai dari pertama, itu kan kalau kita tahu yang namanya jagung kan masih utuh-utuh begitu, ada batangannya begitu, tetapi nanti akan diproses bagaimana supaya bisa menjadi lembut. Nah, kita masih di Potret Desa, Potret Kehidupan Masyarakat Indonesia, dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pak Rafiq, di depan kita ini kan sudah ada banyak jagung, begitu ya. Ini prosesnya dari mulai apa namanya yang ada bonggolnya begitu, Benar. sampai seperti ini bagaimana? Apakah ada mesinnya atau tenaga manual? Kita pakai mesin untuk memecah dari jagung biji itu, kita pecah menjadi 2 atau 3 Oh bagian. gitu, maksudnya 2-3 bagian? Menjadi kecil-kecil seperti ini. Nah, ini biasanya kalau jagung pipil itu akan ada matanya, mata jagungnya. Kita akan bersihkan untuk mengeluarkan mata jagungnya itu. Ini jagung khusus nggak Pak? Jagung khusus, Jagung jagung khusus. pilihan kita. Kita pakai jagung yang jenis ya, untuk Supaya jadi rasa produksinya itu semuanya bagus. sama begitu. Ya, Jadi hanya benar. satu jenis Iya. apa namanya macam jagung. Jagung kita juga pilih antara daerah sama jenisnya, kita juga memikirkannya. Dalam arti kita
benar-benar untuk jagung yang berkualitas. Mutunya supaya terjaga ya Pak ya. Pak Rafiq, ini dapat jagungnya beli dari petani, ada yang stok atau jenengan punya sawah sendiri, ladang? Kita ada yang dari petani, juga kalau kita masih kesulitan, kita ada yang penyetok, penyuplai kita. Mahal nggak sih Pak harga jagungnya? Harga jagung sekarang memang berbeda dari tahun-tahun yang dahulu. Lebih? Tahun-tahun dahulu itu agak bisa berkurang, Oh, sekarang turun. Naik harganya, gitu termasuk harganya. yang dipakai sama Pak Rafiq ini. Benar. Berarti Pak Rafiq kulaannya itu masih dalam bentuk yang ada bonggolnya begitu? Bukan, kita Bukan. sudah jagung Sudah bentuk dari biji pilihan itu. Terus Kita baru proses, kita pecah seperti Oh ini. begitu. Iya. Jadi ini memang kelihatannya kuningnya seger gitu ya. Iya, gitu. Jadi pengen makan rasanya, tapi nggak mungkin masih seperti ini. Nah, habis ini diapain Pak? Habis ini kita seleb menjadi tepung. Oke, kita akan lihat bagaimana proses labnya ya. Di mana Pak slabnya? Di sebelah sana, Pak. Oke, kita akan lihat dulu. Baunya udah seperti nasi jagung pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda kesini itu terasa dari luar seperti awal. Karena ada kukusan juga nanti ya Pak ya. Ya, benar. Nah, tadi setelah dicuci, dibersihkan jagung tadi, itu ada proses yang namanya penumbukan. Penepungan. Iya, Nah, penepungan. nah pemirsa ini hasil penepungan ya. Dan ini hasil ini nanti selanjutnya Kita menggunakan separator, Pak. alat ini namanya separator Ya. untuk memisahkan antara kulit ari sama tepungnya. Oh, jadi ini masih dalam proses dibersihkan lagi Nah, begitu ya. iya. Sebelum nanti hasilnya Kita kukus. kukus. Iya. Oke. Saya coba tuangkan ini ke dalam separator. Iya, Betul ya? separator. Oke. Kemudian gimana Pak ini Pak cara nyalainnya? Ini ya. Ini? Ya, dinaikkan ke atas. Hai. Oh, ini akan memisahkan. Memisahkan antara Heeh. yang kotor sama yang bersih. Yang kotor yang mana? Yang sini. Yang ini? Yang belum bersih. Oh, ini yang sudah bersih. Oh. Nah, bedanya nanti gimana Pak? Yang kotor sama yang bersih? Kita gunakan kekayaan kedua. Jadi Oh, untuk ini diayak lagi. Iya, benar. Kalau ini sudah Bagus, bisa ke proses bisa ke berikutnya. proses berikutnya. Langsung kita Tapi ini masih bisa dimanfaatkan. bisa masih Oh, nanti menghasilkan limbah nggak ini? menghasilkan limbah. Limbahnya Heeh. belum ada di sini. Limbahnya diapain nanti Pak itu? Kita kasihkan sama orang-orang untuk pakan ternak. Oh, iya loh, baunya udah enak pemirsa. Jadi rasanya udah pengen makan. Oke, setelah proses ini Pak, Proses ini kita langsung ada proses pengukusan, Pak. yang dikukus yang hasil yang sudah bagus Hasil tadi. yang sudah bagus, kita Oh, pengukusan. proses pengukusan berapa lama Pak? Sekitar 20 menit sampai 25. Setelah dikukus, Kita keringkan menggunakan kalau kita masih ada matahari kita gunakan matahari, kalau nggak ada waktu penghujan kita menggunakan oven. nah kalau pakai matahari berapa lama? Untuk pakai matahari kita biasanya jam 9 sampai jam 12 sudah bisa kering. Oh, udah kering, Udah kering. setengah hari ya. Ya. Kalau pakai oven lebih singkat? Kalau pakai oven itu bisa kita tinggal medianya. Kalau banyak kita agak lama, kalau sedikit kita cepat. Kalau pakai matahari kan bisa langsung los banyak gitu ya Mas ya. Oh, oke. Baik, kita akan coba sampai ke proses packaging ya, karena prosesnya masih belum selesai. Ada proses yang namanya pengukusan. Setelah pengukusan dikeringkan. Setelah kering, Setelah kering kita proses packaging tadi. Nah. Kita akan langsung ke proses packaging. Kita akan lihat, kita akan ngobrol-ngobrolnya di sana saja, karena saya khawatir kalau di sini mengganggu mas-masnya sama mbak-mbaknya yang masih proses produksi di sini. Tetap di Potret Desa, Potret Kehidupan Masyarakat Indonesia bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Setelah tadi kita melihat bagaimana proses produksi nasi jagung instan yang diolah oleh UKM KDR, kini tim Potret Desa masih bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri akan mengulik kiprah UKM KDR dalam hal pengemasan atau packing nasi jagung instan ini dan hal lainnya terkait produksi yang dihasilkan. Sementara itu, guna meningkatkan hasil produksi dan pemasaran, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri
juga selalu mengadakan pembinaan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan UKM KDR ini ke depan dapat semakin maju dan lebih dikenal, bukan hanya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri saja, tetapi juga daerah lain di seluruh Indonesia. Saya sudah bersama hasil karya dari Mbak siapa namanya? Mbak Astuti atau Bu Astuti? Mbak Astuti biar kelihatan lebih muda. Jadi kalau bukan agak tua gitu ya. Mbak Astuti, ini yang dikerjakan apa Mbak Astuti? Packing. Boleh lihat salah satu seperti apa caranya? Oke. Ditahannya berapa lama? Kira-kira? Kalau mati Ada ukurannya. Oh, ada ukurannya. Ada ukurannya. Saya tidak kelihatan. Oh, boleh saya coba satu? ya boleh. Oke. Panas nggak? Sudah panas. Hal yang paling saya takutkan adalah panas. Jadi ternyata tidak mudah ya untuk oh, dipegang tapi nggak terlalu panas ya, kena tangan pun nggak apa-apa ya. Nggak panas itu, Kak. Kalau belum Oke. ditekan nggak panas. Kalau belum ditekan belum panas. Belum. Oh, jadi harus ditekan dulu biar panas. Bukan panas terus ditekan ya. Oke. Kalau gitu saya berani. Jadi ini kita rapikan, langsung kita Tekan. tekan. Udah Oh. udah. Hasil karya saya yang pertama dan cukup yang terakhir, kasihan nanti banyak yang rusak plastiknya. Saya ngobrol dulu sama Pak Rafiq lagi. Di sebelahnya ada Bu Rafiq ya. Ada mbaknya juga lagi apa namanya? Pembungkusan. Pembungkusan. Jadi dikemas tadi hasilnya sudah selesai semua, dikemas dalam plastik. Itu satu plastik isi berapa ini, Mbak? Ukurannya? 180, tapi udah nggak pakai timbangan itu udah satu ukuran begitu ya? Oh, belum. Ada timbangan. Habis ini baru ditimbang lagi. Oh, dikira-kira pokoknya hampir penuh begitu ya. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Lia. Sudah lama ikut Pak Rafiq? 1 tahun. Kalau Mbak Astuti berapa? Sama. Oh, sama 1 tahun. Tapi kita mau tahu dulu Pak Rafiq. Bu Rafiq juga ini usaha dirintis mulai kapan? Kita rintis usaha mulai tahun 2011, Pak. 2011 berarti bisnis ini berjalan sudah 6 tahunan ya. Ya. Awalnya gimana? Maksudnya gini, kok tiba-tiba punya pikiran ingin bisnis atau usaha membuat yang namanya nasi jagung instan begitu? Bisa diceritakan seperti apa? Dulu kan istri berdomisili di Mojokerto. Mm-mm. Kita lihat pasar itu kelihatan bagus untuk nasi jagung. Oh. Kita peluang nasi jagung. Di Mojokerto banyak orang yang konsumsi nasi jagung. Kalau di sana itu ada yang namanya pasar dadaan itu, Pak. Mm-mm. Ya, hari Sabtu Minggu jadi rata-rata banyak yang jualan. Kayak pasar Tugu gitu ya, pasar Sabtu seperti Minggu. Pasar Tugu, Simpang 5. Mm-mm. gitu. Iya, terus ternyata kok bagus gitu. Ya, sampai sekarang memang omset yang paling besar, yang paling tinggi itu kita ke Mojokerto. Jombang, Oh. Mojokerto. Bang Mojokerto. Apa untuk penjualannya? Jombang Mojokerto paling banyak. Oh, awalnya. Gitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita Sudah meluas. Sudah area Oh. Birin, Ponorogo, Ngawi, juga sampai Bahkan ke Kalimantan. Samarinda kita ada Samarinda, channel di Balikpapan. sana. Samarinda, Balikpapan juga sampai ke sana. Ya. Begitu. Kalau misalnya apa namanya kita ngobrol-ngobrol dari apa yang dihasilkan ini selama 6 tahun begitu ya. Ya. Dari selama 6 tahun adakah kesulitan begitu misalnya cari bahannya yang susah atau mungkin kayak ini kan pasti sablon kan? Pesen ya Pak ya? Pesan. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya seperti apa? Lebih mudah atau ada kesulitannya di mana mencari bahan sampai akhirnya bisa jadi seperti ini diproduksi? Alhamdulillah di daerah Kediri komunitas jagung itu banyak dan kita nggak akan kesulitan untuk jagung. Cuma harga saat ini berbeda sama tahun-tahun yang dahulu. Dahulu itu bisa harganya menurun. Sekarang Kira-kira dulu berapa, sekarang berapa? kira-kira dulu itu bisa berkisar 2.500 sampai 3.000 per kilo. Per kilo. Sekarang sudah mencapai 4.000 4.500. Itu jenis yang sama? Jenisnya sama. Pak, jenis apa sih sebenarnya dipakai? Boleh tahu nggak jagungnya? Kita pakai jenis super.
Super. Iya, kita pakai stimus yang warna merah itu, Pak. Tapi ini semuanya bahan bakunya didapat di lokal Kediri saja. Lokal. Kita Oh. pakai bahan dasar jagung dari luar daerah Kediri. Hasilnya kurang bagus, Pak. 2011 memulai ini sudah ada ibu atau belum? Sudah. Oh sudah. Ada. Merintasnya sama ibu. Oh begitu. Iya. Tidak ada baby umur 1 tahun. Waktu itu. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong kerjaannya apa atau bisnis apa sebelum ini? Sebelumnya kita kan masih ikut saudara kakak itu kita merintis usaha rokok. Oh gitu. Akhirnya kan kita ingin berdiri sendiri. Ingin lepas ya. Sesuai dengan namanya. Makanya kita ingin mandiri, kita dari produknya Anugerah Mandiri biar kita bisa berdiri CP sendiri. Anugerah Mandiri. Ya, Alhamdulillah. sampai besok anak Iya, ini omsetnya sehari sampai berapa kilo atau kuintal atau ton jagung yang dibutuhkan setiap harinya? omsetnya per hari ini sudah menjadi kemasan ya Pak ya. Kalau di sini orang packaging ada 2, ada di Desa Belum, tetangganya mbahnya sana itu ada 2 orang. Kurang lebih 1 hari 250 bal. 250 bal. Oh, menjadi kemasan. Oh. Nah, satu ini di pasaran berapa sih harganya? Kalau di pasaran 19 sampai 2000. 19 Itu lain beda dengan sampai harga 20.000. sales ya. Oh, 2.000 gitu. per piece, 2.500. Oh, 2.500 per Iya, segini. Bahkan ada 2.500. Kalau dari sini Dari sini Konsumen kita akhirnya 2.500. end usernya 2.500. Oh, Ini 19-20. 19.20. Beda lain dengan sales yang ingin bergabung. Kita nanti harganya bisa Ada hitung-hitungannya beda ya. Harganya juga sama harga 19 atau 20. Gitu. Nah, kalau dari Dinas Koperasi sendiri apa sih Pak yang sudah didapatkan? Alhamdulillah kemarin ada bantuan dari modal usaha. Modal. Oh. Yang keduanya bantuan pinjaman lunak. Pinjaman lunak. Nah. Sempat diambil. Ya, Kita dari ambil. situ kita mulai pengembangan, Kita rintis. nambah mesin, Oh. nambah aktivitas kerja orang-orang. Ada berapa mesin sekarang? Mesinnya ada Untuk mesin, pit drive, ha-ha. 1 unit, mesin penepung 2 unit, mesin Separator. separator 1 unit. Dulunya nggak ada. Dulunya Sebelum ada. sama Dinas Koperasi. Serba manual, bahkan kita pakai tepung yang kecil sendiri. Alhamdulillah kita sudah pakai Sekarang tepung yang sudah besar. ada Hasilnya beda pasti ya, manual sama. Kecepatan dari juga jumlah berbeda. kuantitas juga hasilnya, kualitasnya hasil juga produksinya. beda. Oh, Kuantitas begitu, juga kuantitas beda. Nah, ternyata produk dari hasil usahanya Pak Rafiq sama Bu Rafiq tentang jagung ini, pemirsa, itu sudah masuk produk unggulan olahan jagung ini ya, produk unggulan dari Kabupaten Kediri Pak nggih. Nah, ini bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa masuk produk unggulan? Ceritanya dulu kita diajak sama kecamatan yang awal kita pakai kemasan seperti ini. Oh, ini dimasukkan ke plastik. Benar. Oh. Terus kita dibimbing untuk pengaran biar higienis kita pakai kemasan sablonan. Ini mulai tahun berapa dibikin sablon kira-kira? Ini sudah 3 tahun yang lalu. Pak. 3 tahun yang lalu. Kita sudah berubah ke inovasi. 2013 2012 mulai pertama sampai kita awalnya pakai kertas, lalu kita inovasi ke perubahan menjadi ini dari bimbingan dan ide dari teman-teman di Dinas Koperasi pastinya ya. Iya. Oke. Lebih higienis dan juga orang lebih enak melihatnya ya. Oke. Cerah, ada merah begitu pastinya. Dan yang pasti pemirsa, saya masih di kediamannya Pak Rafiq ini di desa atau dusun Sukihwaras, desanya Klanderan. Pasti yang namanya satu usaha itu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan. Termasuk usahanya Pak Rafiq sama Bu Rafiq ini tentang jagung, nasi jagung instan ini juga berkat dukungan dari Dinas Koperasi dan usaha mikro. Tentunya juga dukungan-dukungan yang lain ya dengan keluarga-keluarga yang lain pula. Nah Pak, sebelum kita akhiri perbincangan saya hari ini di Potret Desa, mungkin kedepannya pengennya bisnisnya Pak Rafiq itu seperti apa sih? kedepannya bisnis kita ingin bertambah dan berkembang lagi. Omsetnya bertambah. Bertambah. Pertama yang
Yang pertama itu, yang kedua kita bisa bisa mengkaryakan sekitar kita. Gitu. Karyawan Agar pengangguran bisa berkurang di sekitar sini. Ini termasuk Mbak Astuti segala macam, Mbak lihat ya teman-teman dari sini. Sekitar lingkungan. Oh begitu. Nah, nggak pengen usaha di bidang lain? Karena nasi jagung itu sifatnya katanya bukan ada kala usaha kita ada yang berhenti, kita mempunyai usaha sampingan lagi. Sambal pecel. Sekarang juga masih ada. Masih ada sambal pecel. Gitu. Kita pakai sambal pecel pun kita bikin produknya juga KDR. Terinspirasi dari daerah kita sendiri. Kediri. Lebih gampang diingat begitu ya. Lebih mudah diingat biar dinas-dinas itu bisa memandang kita gitu, Pak. Langsung benar. Disingkat KDR berarti Kediri. Baik Pak, kalau misalnya ada nggak kira-kira harapan atau himbauan atau masukan untuk dinas koperasi? Apa? Mungkin perlu modal lebih besar misalnya? Atau pengen ada apa lagi begitu? Kalau modal sih tetap kita memerlukan sama dinas yang terkait. Yang kedua, harapan dari kita untuk dinas koperasi dan usaha mikro, kita sebaiknya kita harus selalu dibimbing agar usaha kita lebih maju dan nasi jagung bukan dikenal di sekitar putaran Kediri, bahkan kita bisa menguasai area-area yang lain seperti daerah-daerah yang belum kita jamah. Sebab kita proses kita untuk melakukan pendekatan pelebaran daerah itu kalau nggak ada usaha, nggak ada dinas terkait, kita akan kesulitan. Nggak ada bantuan gitu ya. Pameran-pameran itu pasti tetap ada juga ya. Pameran di setiap event kita diajak dari dinas koperasi. Oke, baik. Jadi satu hal yang menjadi basic atau dasar kendala bagi para pengusaha atau UKM di Kediri beberapa waktu yang lalu juga itu adalah tentang permodalan. Kita berharap mudah-mudahan tahun depan dari Dinas Koperasi punya satu planning benar-benar membantu para pengusaha kecil ini ya di 26 kecamatan. Kabupaten ada 26 kecamatan ya Pak ya? Nah. Termasuk yang ada di pelosok Klaten ini. Saya Andi Setiawan, aku harus segera mengakhiri, harus jalan-jalan lagi, keliling lagi mencari pelaku UKM yang lain untuk menjadi inspirasi Anda semuanya. Mau bisnis apa kira-kira bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro? Potret desa, potret kehidupan masyarakat